Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Oke, Pak Wisnu harapkan semuanya sehat, tidak ada yang kurang satu apapun dan bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi PKN yang ada di tema 2 subtema 1. Ya. Oke. Tapi sebelum itu coba diingat-ingat dulu. Kita di tema 1 ini atau di tema 2 ini temanya apa sih? Selalu berhemat energi ya. Kita akan membahas tentang energi, masih tentang energi di sekitar kita dan bagaimana sikap kita terhadap energi tersebut. Ya, yang pertama ada energi air. Nah, air merupakan salah satu sumber energi. Ini bisa dibuka di buku tema halaman 11. Nah, tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu tentang adanya energi-energi di sekitar kita. Nah, salah satunya adalah energi air. Nah, energi air ini kira-kira bisa digunakan untuk apa sih? Ya, tadi bisa kita gunakan untuk minum, memasak, terus untuk makan juga bisa, terus mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Nah, coba kita amati di sekitar kita ini ada pemanfaatan air untuk apa saja sih? Nah, oke, yang jelas untuk minum dan mandi. Terus kira-kira ini ada anak yang sedang minum. Nah, kira-kira mengapa anak itu minum ya? Ya, karena anak itu haus, anak itu membutuhkan minum. Nah, terus kira-kira kenapa yang sebelahnya ini dia mandi? Nah, karena dia mungkin merasa badannya lengket-lengket karena berkeringat atau mungkin dia kotor habis bermain. Makanya dia butuh mandi untuk apa? Untuk membersihkan badannya. Yang satunya haus, dia membutuhkan cairan tubuhnya. Nah, makanya dia butuh minum. Nah, karena itu merupakan kebutuhan mereka. Itu merupakan hal yang harus terpenuhi. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Nah, untuk itu setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, ini ada di halaman 13. Tadi ada di halaman 12. Oke, seperti minum, mandi itu merupakan hal yang harus dipenuhi atau hal yang harus kita dapatkan. Itu merupakan hak kita. Jadi, hak itu merupakan hal yang hal yang dapat atau harus terpenuhi. Seperti itu. Seperti air untuk mandi, air untuk minum itu merupakan hak kita. Nah, kalau kewajiban, hal yang harus kita lakukan seperti ini. Nah, untuk menjaga kita dapat terus mendapatkan air bersih, yang harus kita lakukan seperti yang gambar A ini, membersihkan sungai. Nah, jadi kalau sungainya misalkan bersih, apa yang terjadi? Nah, airnya juga bisa di situ, air bersih juga bisa mengalir dengan lancar. Nah, tidak ada kotoran, jadi setiap orang yang ada itu juga bisa mendapatkan air bersih. Jadi, misalkan air di sungai ini tersumbat oleh sampah-sampah. Nah, sungainya ini kotor. Nah, kira-kira air bisa mengalir nggak? Ya, tentu saja tidak bisa karena sungainya kotor dan terhalang oleh yang namanya sampah-sampah. Nah, ketika air tidak bisa mengalir, berarti misalkan kalian air itu kan mengalir ya, kalau di daerah Surabaya itu mengalir dari daerah Mojokerto terus melewati Gresik baru ke Surabaya. Misalkan kita semua ini bertempat tinggal di Surabaya. Itu yang dari Mojokerto itu aliran sungainya terhambat
oleh yang namanya sampah-sampah di situ sampai nggak bisa lewat. Jadi di situ terjadi yang namanya penumpukan sampah di sungai. Airnya nggak bisa lewat, mengakibatkan aliran air yang menuju ke Surabaya itu terhambat. Jadi di Surabaya itu tidak mendapatkan air. Padahal di daerah Surabaya, di daerah Gresik itu ada yang namanya apa? Ada yang namanya sawah, area persawahan juga. Nah, area persawahan ini membutuhkan air untuk sawahnya bisa ditanami atau tumbuhan-tumbuhan di sawahnya itu bisa ditanami. Nah, misalkan seperti ini. Ini gambar sungainya. Nah, ini Pak Wisnu gambarkan sungainya. Ini daerah di sini ada Mojokerto. Nah, di sini ada Gresik. Nah, di ujungnya ada daerah Surabaya. Oke, seperti ini. Nah, ini air mengalir. Nah, mengalir dari sini. Nah, semisal di sini terjadi penumpukan sampah, apa yang terjadi? Misalkan di Mojokerto sini ada sampah menumpuk, nah air nggak bisa lewat, nggak bisa sampai di Gresik atau Surabaya. Jadi orang-orang yang membutuhkan air di Gresik dan Surabaya itu akan bagaimana? Akan kesulitan untuk mencari air. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk orang-orang yang mencari airnya dari sungai. Nah, misalkan kita ini ada di Surabaya yang sebagian besar daerahnya itu mendapatkan airnya dari mana? Dari PDAM. Kebanyakan itu dari PDAM, jarang yang dari air tanah atau dari sungai. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menutup keran air seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa menutup keran air jika tidak digunakan. Nah, misalkan ini PDAM-nya sedang mengalirkan airnya, terus ada orang yang lupa menutup keran airnya sampai airnya itu meluber-luber, terbuang percuma. Nah, sampai air di PDAM itu habis. Nah, kira-kira ada yang gak kebagian air nggak kalau seperti itu? Iya, tentu saja. Jadi, menutup keran air itu merupakan kewajiban kita juga selain membersihkan sungai. Nah, agar menjaga air itu tetap tersedia untuk kita sendiri dan untuk orang lain seperti itu. Itu yang dapat kita lakukan. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan untuk menghemat keberadaan air ini. Seperti contohnya apalagi? Ya, contohnya seperti kalau kita menyiram tanaman atau kalau kita minum itu dihabiskan, itu juga bisa menjadi salah satu contoh kegiatan yang menghemat air. Jadi kalau kalian biasanya beli minuman di botol itu dihabiskan. Nah, itu merupakan salah satu langkah untuk menghemat air. Atau mungkin kalian sedang menyiram tanaman. Nah, kalau sedang menyiram tanaman ya secukupnya saja, gak usah sampai dia meluber-luber. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Itu tentang air. Nah, apa itu hak? Nah, kalau hak seperti apa yang tadi Pak Wisnu sampaikan, hak itu merupakan hal yang kita terima. Nah, seperti menggunakan air untuk mandi, menggunakan air untuk minum. Nah, terus yang bukan hak itu berarti yang bukan hal yang harus kita terima atau seharusnya kita terima. Nah, seperti contohnya hak itu selain air kira-kira apa? Ya, menggunakan listrik atau mengecas HP. Mengecas HP itu juga merupakan hak. Terus apalagi kira-kira? Makan itu juga merupakan hak kita. Terus apalagi kira-kira yang merupakan hak kita? Oke, contohnya kalau kalian di sini mau Oh iya, ini yang merupakan hak kita atau hak kalian sebagai anak sekolah, yaitu
mendapatkan ilmu. Oke. Jadi kalau kalian sekolah itu merupakan hak kalian untuk mendapatkan ilmu. Nah, karena artinya hak sendiri merupakan hal yang apa? Hal yang dapat atau dapat kita terima. Hal yang bukan yang dapat sih, hal yang seharusnya kita terima. Nah, itu merupakan hak. Nah, yang bukan contohnya hak itu seperti apa? Seperti membuang sampah. Nah, itu bukan merupakan hak. Terus apalagi ya? Atau memasak. Nah, memasak itu bukan merupakan hak. Karena hak kita apa? Bukan memasak tapi makan atau mendapatkan. Terus misalkan lagi apa ya? Pergi apalagi ya haknya? Contohnya adalah membuat menggambar di rumah. Nah, atau oke, jangan ini. Seperti contohnya tidak, bukan contoh hak seperti apa ya, membuang sampah, memasak, dan memiliki. Apalagi ya, kok satu susah sekali ya. Menulis lah, menulis itu bukan hak tapi merupakan kewajiban. Oke, nah itu kita sudah menuliskan yang mana yang hak dan yang mana yang bukan hak. Ini contoh-contohnya. Nanti kalau kalian punya jawaban yang lain itu boleh kalian sampaikan di sini. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang giliran yang kewajiban. Nah, apa sih kewajiban itu? Nah, kewajiban itu merupakan hal yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita tidak lakukan akan berdampak buruk. Nah, kalau hak tadi kan hal yang bisa kita terima atau hal yang seharusnya kita terima, seperti kita memperoleh makanan, kita memperoleh minuman, kita memperoleh air bersih, itu merupakan hak kita. Kalau kewajiban berarti hal yang harus kita lakukan. Nah, jika hal ini tidak kita lakukan, maka kita akan mendapatkan ini mendapatkan apa ya? Mendapatkan masalah atau terjadi masalah. Seperti contohnya hal yang harus kita lakukan adalah menghemat listrik. Oke, menghemat listrik itu merupakan kewajiban kita. Nah, dalam menggunakan listrik. Nah, terus apalagi? Menghemat air. Nah, menghemat air juga merupakan kewajiban kita. Terus satu lagi, apa yang menjadi kewajiban kita? Membersihkan lingkungan. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari kewajiban kita. Contohnya, ini kalau menghemat listrik itu seperti apa sih? Contoh kegiatan pastinya yaitu seperti mematikan lampu jika tidak digunakan. Terus apalagi? Mematikan televisi jika tidak digunakan dan lain sebagainya. Pokoknya peralatan-peralatannya menggunakan listrik itu dipakai minimal mungkin atau seperlunya saja. Nah, seperti contohnya lagi kalau menghemat air seperti apa tadi? Mematikan keran air, membersihkan sungai. Nah, terus agar apa? Kalau air ini dihemat agar orang lain juga bisa mendapatkan air itu dan kita
di kemudian hari juga bisa mendapatkan air, masih bisa mendapatkan air. Terus kalau listrik, nah kalau listrik apabila tidak kita lakukan nanti bisa-bisa listriknya habis. Nah karena kalau nanti listriknya habis kita tidak bisa tidak bisa mendapatkan penerangan di malam hari, atau kalian tidak bisa menyalakan gadget kalian untuk menonton video ini. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya yang membersihkan lingkungan. Kenapa sih kok membersihkan lingkungan itu menjadi kewajiban? Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak membersihkan lingkungan? Yaitu lingkungan akan menjadi kotor. Nah, kalau lingkungan kotor kira-kira bagaimana? Apakah nyaman untuk kita beraktivitas? Tentu saja tidak. Nah, kalau lingkungan kotor selain tidak nyaman untuk melakukan aktivitas, apalagi? Nah, contoh. Nah, akan menimbulkan apa? Menjadi sumber penyakit. Nah, terus ini yang bukan contoh, menghemat. Ini yang bukan contoh yang menjadi kewajiban kita. Contoh kewajibannya misalkan menghemat listrik. Kalau berarti yang bukan contoh menghemat listrik seperti apa? Menggunakan listrik tanpa menggunakan listrik atau menggunakan kipas angin terus menerus. Nah ini bukan contoh, karena apa? Kewajiban kita itu menghemat. Berarti ini bukan contoh karena ini menggunakan kipas angin terus menerus berarti bentuk pemborosan. Terus menghemat air, yang bukan contoh apa? Membuka keran air dan lupa menutupnya, sampai terjadi kebanjiran. Wah, bahaya sekali itu. Kalau ini yang bukan kewajiban berarti apa? Membuang sampah sembarangan. Nah, seperti ini. Ini artinya kewajiban. Jadi kalau kewajiban ini tidak kita lakukan, maka akan timbul suatu hal yang hal buruk. Nah, hal yang merugikan kita. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh kegiatannya. Ya, ini sampai dia membuka keran kamar mandi sampai seperti ini. Wow, apakah ini bisa kita tiru? Apakah dia sudah mendapatkan haknya? Kalau kejadiannya seperti ini sudah. Nah, tapi apakah dia melaksanakan kewajibannya? Tidak. Nah, kira-kira apa yang seharusnya dilakukannya? Yaitu menutup keran kamar mandi setelah dipakai. Nah, untuk yang kedua ini apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk mencuci piring, untuk mendapatkan lingkungan yang bersih? Iya. Terus apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik juga? Ya, bisa kita lihat di sini airnya tidak dipakai dengan pemborosan, jadi cukup dibuka sedikit saja kerannya. Ya, jadi dia sudah melakukannya dengan baik. Apa yang sebaiknya dilakukan kalau ini? Yang gambar kedua ini, ya, yang sebaiknya dilakukan adalah terus melakukan penghematan air. Nah, seperti itu. Oke. Coba kita lanjutkan di sini. Nah, air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi, apa perbedaan hak dan kewajiban? Nah, sekali lagi, yang namanya hak itu yang seharusnya kita dapatkan. Tapi apabila hal itu tidak kita dapatkan, ya, berarti ada sesuatu yang terjadi sehingga membuat kita tidak mendapatkan hak itu. Jadi dia seharusnya kita dapatkan hak itu. Kalau kewajiban itu hal yang harus kita lakukan, dan jika tidak kita lakukan itu akan berdampak terhadap diri kita sendiri, berdampak terhadap hak kita. Jadi seperti itu. Sebentar, Pak bisa tuliskan. Nah, hak sendiri apa? Hal yang seharusnya kita dapatkan. Nah, jika
tidak kita dapatkan, berarti apa? Mungkin ada penyebabnya. Nah, seperti ini. Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya bisa jadi karena kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Nah, kalau kewajiban, hal yang harus kita lakukan. Nah, jika tidak kita lakukan, apa yang terjadi? Nah, bisa jadi hak kita juga tidak akan terpenuhi. Nah, misalkan seperti yang Pak Wisnu contohkan tadi, misalkan kita tidak menutup keran dengan baik, bisa jadi nanti suatu saat kita tidak akan mendapatkan air bersih. Nah, seperti itu. Atau mungkin kalau sungainya kotor, nah itu bisa menjadi penyebab kita tidak tidak mendapatkan air bersih karena kita tidak ikut bekerja bakti karena sungainya tidak dibersihkan. Nah, Oke, selanjutnya di halaman 29 bisa kalian amati. Di situ ada gambar A, yaitu anak yang sedang melihat TV. Nah, dia menyalakan yang namanya laptop dan bermain gadgetnya, tapi dia tertidur. Apakah kita berhak menyalakan TV? Nah, dan lain sebagainya ini. Dan ada gambar B. Ini ada satu keluarga melihat televisi secara bersama-sama. Kira-kira ini manfaatnya apa ya? Oke, setelah ini coba kalian kerjakan, kalian cari tahu hak dan kewajiban atau sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada ini di halaman 29 dan halaman 30, 31. Sebagian ini saja. Nah ini 29, 30, 31 itu kalian kerjakan, kalian cari tahu apakah itu merupakan hak mereka dan apa manfaatnya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Oke, cukup sekian yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi, dan kalau bisa berolahraga yang rutin. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.